Emiten produsen roti merek Sari Roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Roti mencatatkan kinerja positif pada kuartal 4 tahun 2025. Meski secara tahunan penjualan masih tertekan, perseroan berhasil mendorong pertumbuhan laba secara signifikan di akhir tahun. Ya, emiten produsen roti merek Sari Roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Roti mencatatkan kinerja positif pada kuartal 4 tahun 2025. Meski secara tahunan penjualan masih tertekan, perseroan berhasil mendorong pertumbuhan laba secara signifikan di akhir tahun. Emiten produsen roti merek Sari Roti PT Nippon Indosari Korpindo Tbk atau Roti mencatatkan kinerja positif pada kuartal 4 tahun 2025. Meski secara tahunan penjualan masih tertekan, perseroan berhasil mendorong pertumbuhan laba secara signifikan di akhir tahun. Berdasarkan laporan keuangan per 31 Desember 2025 yang telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia, Roti mencatatkan penjualan kuartal 4 2025 sebesar 1,02 triliun rupiah atau tumbuh 4,5% secara kuartalan. Pertumbuhan ini menunjukkan perbaikan kinerja pada penghujung tahun di tengah dinamika industri makanan dan minuman. Sejalan dengan strategi peningkatan produktivitas, pengelolaan bahan baku, serta efisiensi operasional, Roti berhasil membukukan laba bersih kuartal 4 2025 sebesar 122 miliar rupiah. Angka ini melesat 87,7% dibandingkan kuartal sebelumnya. Manajemen menyebut momentum liburan akhir tahun menjadi pendorong utama meningkatnya permintaan produk roti dan kue, baik di kanal distribusi modern maupun tradisional. Namun secara tahunan, penjualan roti terkoreksi 4,33% menjadi 3,76 triliun rupiah pada akhir 2025. Kedepan, perseroan berkomitmen mengembangkan 6 unit bisnis, mulai dari Sari Roti, Sari Kue, Sari Coko, Indosari Food Solution, hingga bisnis distribusi dan retail. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pertumbuhan bertajuk Growth Beyond Bread untuk mendorong kinerja yang lebih tinggi di masa mendatang. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Buzz. Indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup menguat stagnan usai melemah dalam ke level 8 ribuan pada Jumat pekan lalu. IHSG bangkit dari koreksi dalam ditopang kebangkitan saham Brand di menit-menit terakhir jelang penutupan. Indeks harga saham gabungan IHSG ditutup stagnan, hanya naik 0,22 poin di level 8.235,48 di akhir perdagangan Jumat. Secara intraday, IHSG berhasil memangkas pelemahan usai koreksi dalam ke 8.094,749. Capaian ini membuat IHSG secara mingguan melemah 0,44%. Indeks sektoral dengan kenaikan terbesar, sektor perindustrian melesat 4,48%, sektor barang konsumen siklikal naik 2,88%, dan sektor barang baku menguat 1,88%. Sementara sektor keuangan melemah 0,83%, sektor infrastruktur tertekan 0,36%. Mengutip data Refinitiv, kerja suboptimal IHSG terutama disebabkan oleh koreksi saham big caps. Di antaranya, saham DSSA ditutup melemah 4,91% di 78.925, bebani IHSG di 14,42 poin. Saham BBCA ditutup koreksi 1,71% di Rp7.175 per saham, bebani IHSG di 12,84 poin. Saham TLKM ditutup melemah 3,01% di Rp3.540 per saham. Saham BBRI ditutup melemah 1,01% di Rp3.910 per saham. Bebani indeks 6,26 poin. Saham UNTR ditutup koreksi 5,92% di Rp28.600 per saham, tekan IHSG di 4,31 poin. Sementara di sisi lain, dikutip dari Bloomberg, IHSG berbalik ke zona hijau ditopang kenaikan sejumlah saham big caps, diantaranya saham BREN ditutup melesat 4,78% di level Rp8.225 per saham. Saham AMMN ditutup menguat 4,79% di Rp7.650 per saham. Saham BRPT ditutup menguat 2,05% di Rp1.990 per saham. Saham BNBR ditutup melesat 32,92% di Rp214 per saham, dan saham FILM ditutup menguat 6,34% di Rp8.400 per saham.
Khusus untuk BREN, AMMN, dan BRPT, penguatan signifikan terjadi di menit-menit akhir jelang penutupan sesi 2 Jumat akhir pekan lalu. Dari berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, PT Salim Infomas Pratama Tbk membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih sepanjang tahun 2025. Ya, pendapatan perseroan tercatat tumbuh 32% secara year on year, sedangkan laba bersih dilaporkan melonjak 33% menjadi 2,07 triliun rupiah. PT Salim Infomas Pratama Tbk membukukan kenaikan pendapatan dan laba bersih sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan keuangan, perseroan mencatat penjualan sebesar 21,06 triliun rupiah atau tumbuh 32% dibandingkan 2024 yang sebesar 15,96 triliun rupiah. Peningkatan pendapatan tersebut terutama didorong oleh peningkatan harga jual rata-rata dan volume penjualan produk sawit serta produk minyak dan lemak nabati. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan, laba bruto perseroan meningkat 13% menjadi 5,47 triliun rupiah. Adapun laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk melonjak 33% year on year menjadi 2,07 triliun rupiah. Sedangkan core profit tumbuh 26% menjadi 2,91 triliun rupiah. Dari sisi operasional, produksi tandan buah segar inti turun 2% secara tahunan menjadi 2,71 juta ton. Meski demikian, total produksi CPO naik 4% menjadi 733.000 ton dibandingkan 706.000 ton pada 2024. Seiring dengan peningkatan pasokan TBS dari pihak eksternal. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk membukukan peningkatan penjualan dan laba bersih sepanjang tahun 2025 lalu. Ya, berdasarkan laporan keuangan, perseroan mencatat penjualan sebesar 4,07 triliun rupiah pada tahun 2025. Penjualan meningkat 4,1% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2024 sebesar 3,91 triliun rupiah. Penjualan tersebut dikontribusikan dari jamu herbal dan suplemen sebesar 2,49 triliun rupiah, lalu penjualan makanan dan minuman senilai 1,45 triliun rupiah, serta farmasi sebesar 128,2 miliar rupiah. Dari sisi bottom line, laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk atau laba bersih juga naik menjadi 1,22 triliun rupiah di tahun 2025. Laba bersih tersebut naik 4,97% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,17 triliun rupiah. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan ancaman kepada Iran dengan mengatakan akan menyerang Iran dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Trump menyebut serangan akan direalisasikan apabila Teheran melakukan aksi balas dendam usai tewasnya Ali Khamenei dalam serangan Amerika Serikat dan Israel sebelumnya. Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan ancaman kepada Iran dengan mengatakan akan menyerang Iran dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Hal tersebut diumumkan Trump melalui unggahannya pada platform Truth Social pada Minggu 1 Maret 2026. Ancaman dari Trump tersebut akan dilakukan jika Iran membalas serangan Amerika Serikat. Dalam postingannya di Truth Social, Trump mengatakan akan lebih baik jika Iran tidak melakukan serangan balik, karena jika Iran melakukannya, Trump memastikan akan melakukan serangan dengan kekuatan yang lebih besar dari sebelumnya. Adapun pemerintah Iran dikabarkan akan melakukan penyerangan besar-besaran setelah pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, tewas dalam serangan Amerika Serikat dan Israel. Sebelumnya, beberapa jam setelah Amerika dan Israel mengatakan bahwa serangan udara telah menewaskan Ayatollah Ali Khamenei, media pemerintah Iran mengonfirmasi kematian pemimpin berusia 86 tahun tersebut. Berbagai sumber IDX Channel.